Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita bakal nyelam bareng ke bab 2 dari buku The Brain from Inside Out. Judul babnya ini cukup bikin mikir nih. Kausalitas dan logika dalam neuroscience. Sumber kita langsung dari kutipan babnya. Jadi kita benar-benar gali argumen intinya. Iya, dan ini topik yang penting banget ya. Gimana sih ilmuwan itu nyimpulin sebab akibat di otak? Ini kan dasar dari banyak banget penemuan. Tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, landasannya itu nggak sesederhana yang kita kira. Betul sekali. Jadi misi kita sekarang nih, ngebongkar lapisan-lapisan kerumitan dalam nentuin sebab akibat di penelitian otak. Anda pasti sering banget kan dengar klaim misalnya, oh area otak ini nih yang menyebabkan perilaku itu, gitu kan? Sering, di berita populer terutama. Nah, tapi apa iya buktinya sekuat klaimnya? Kita bakal telusuri nih, gimana peneliti berusaha lebih dari sekedar, nemuin hubungan atau korelasi aja? Oke deh, mari kita mulai bedah ini. Tujuannya biar Anda semua bisa lebih kritis gitu, waktu nyerna kesimpulan-kesimpulan di neuroscience, terutama soal sebab akibat ini. Langkah pertama yang diangkat di bab ini adalah soal jebakan yang, umum banget, korelasi. Di banyak studi neuroscience, kita kan disuguhi grafik-grafik keren ya, yang nunjukin hubungan antara aktivitas otak, misalnya di sumbu Y, sama stimulus atau perilaku tertentu di sumbu X. Kelihatannya logis ya, gampang dicerna. Iya kan? Tapi justru disitulah letak persoalannya. Penulis ini ngaitinnya sama kerangka pikir luar ke dalam yang dominan. Asumsi bahwa dunia luar kasih stimulus, terus otak proses, lalu keluar respon. Gitu ya? Betul. Yang menarik soal grafik korelasi ini, secara statistik, itu sifatnya simetris. Kalau kita balik sumbu X dan Y-nya, nilai korelasinya itu ya tetap sama aja. Oh, jadi nggak ngaruh dibalik gitu ya? Secara angka enggak. Tapi kebiasaan kita nih, cara kita bacanya, yang selalu mikir stimulus X memicu respons otak Y, nah itu mencerminkan bias dari cara pandang luar ke dalam tadi. Seolah-olah otak itu cuma reaktor pasif gitu, nungguin input. Masuk akal. Poin kuncinya di sini, sekencang apapun korelasi yang ditemuin, itu nggak otomatis ngebuktiin hubungan sebab akibat. Sama sekali nggak. Itu cuma nunjukin ada hubungan, ada asosiasi. Bisa jadi A nyebabin B, atau B nyebabin A. Atau malah ada faktor C lain yang kita nggak lihat, yang nyebabin A dan B muncul barengan. Banyak kemungkinannya. Oke. Jadi, gimana caranya biar kita lebih yakin nih, kalau A itu beneran menyebabkan B, bukan cuma berhubungan doang? Penulis ngasih analogi bagus di sini. Kayak anak kecil yang penasaran sama saklar lampu. Dia pencet berulang kali kan, nyala, mati. Buat mastiin, tindakan dia itu loh yang ngontrol lampunya. Atau tikus di lab yang neken tuas terus-terusan buat dapat makanan, memastikan aksinya itu yang menghasilkan hadiah. Jadi intinya harus ada aksi dari kita ya? Persis, esensinya adalah perlu ada intervensi atau manipulasi aktif. Kita sengaja ubah satu hal, terus kita lihat dampaknya ke hal lain. Intervensi aktif inilah jembatannya untuk keluar dari wilayah korelasi semata. Nah, ini langsung bawa kita ke pertanyaan yang lebih dasar lagi. Apa sih sebenarnya makna kausalitas itu? Wah, ini kayaknya masuk ke ranah filsafat ya. Sedikit banyak iya. Konsep ini kan sejarahnya panjang. Aristoteles udah ngomongin soal objek yang saling mempengaruhi. Terus David Hume nambahin kriteria keharusan. A itu penyebab B kalau tanpa A, si B nggak bakal terjadi. Dalam pandangan deterministik yang lebih ketat lagi, penyebab itu harus perlu artinya tanpa A, B nggak ada. Dan juga cukup artinya kalau ada A, B pasti ada. Nah, disinilah dunia nyata seringkali beda ya sama teori filsafat itu. Apalagi kalau kita ngomongin otak yang, kompleksnya minta ampun. Jarang banget kan ada hubungan kalau A maka B pasti terjadi yang sesimpel itu di otak. Betul. Hampir nggak pernah malah. Bab ini nih nyorot soal adanya penyebab yang munculnya barengan. Istilahnya konkuren. Contohnya kayak hubungan gen sama penyakit kompleks. Kan jarang tuh satu gen doang jadi penyebab tunggal. Biasanya kombinasi banyak gen plus lingkungan juga. Tepat sekali. Terus ada juga pembedaan jenis penyebab yang menarik banget nih. Ada pemicu langsung, kayak stroke bikin lumpuh. Itu kan jelas ya pemicunya.
Iya, itu kausalitas langsung. Lalu ada penyebab predisposisi, kayak kondisi marah yang bikin orang jadi agresif. Marahnya itu kan bukan penyebab langsung agresinya, tapi bikin lebih mungkin terjadi. Semacam kondisi yang memudahkan ya. Dan ada lagi penyebab berkelanjutan, kayak tekanan darah tinggi sebagai kondisi latar belakang penyakit jantung. Nah, untuk dua jenis terakhir ini, yang predisposisi dan berkelanjutan, susah banget buat bilang mereka itu perlu dan cukup sendirian. Kompleks jadinya ya. Iya, kompleks banget. Dan kerumitan ini ditambah lagi sama fakta bahwa cara pandang soal kausalitas itu bisa beda-beda antar budaya. Bahkan filsuf sekelas Descartes aja sempat ragu loh. Awalnya dia optimis bisa nemuin penyebab pasti. Tapi belakangan dia ngaku kalau penyebab yang kita ajukan itu sebaiknya dianggap hipotesis aja. Hipotesis, kenapa gitu? Iya, karena asumsi kita bisa keliru. Ini relevan banget sama cara kerja sains modern sekarang. Fokusnya itu bukan lagi ngebuktiin kebenaran absolut sebuah hipotesis kausal, tapi lebih ke upaya menyanggahnya, istilahnya falsifikasi. Oh, jadi dicari kesalahannya gitu ya? Betul. Dengan ngeliminasi hipotesis yang salah lewat eksperimen, kita pelan-pelan deketin pemahaman yang lebih baik, tapi sifatnya tetap tentatif. Jadi pengetahuan ilmiah itu nggak mutlak ya? Selalu bisa direvisi? Selalu bisa. Itu ciri khas sains. Malah nih, ada pemikir kayak Bertrand Russell, dikutip juga di bab ini, yang sampai nyaranin buat, hapus ada kata penyebab dari kosakata sains. Wah, se-ekstrem itu ya. Iya, dia bilang kalau kita lihat rumus fisika murni yang deskripsiin alam semesta, isinya kan cuma persamaan matematis, hubungan antar variabel. Nggak ada tuh istilah sebab atau akibat, cuma deskripsi fungsional aja. Itu usuran yang radikal banget memang. Tapi ironisnya ya, justru perkembangan pemikiran probabilistik dalam sains yang kayaknya nyelamatin konsep kausalitas ini, terutama buat sistem kompleks kayak otak. Probabilistik, maksudnya gimana tuh? Pendekatan ini gantiin pandangan deterministik satu penyebab pasti yang kaku tadi. Dengan kausalitas probabilistik, kita mikirnya dalam kerangka kemungkinan. Jadi pertanyaannya, apakah kehadiran A itu ningkatin peluang terjadinya B secara signifikan dibanding kalau A nggak ada? Ini bantu kita bedain mana keteraturan statistik yang beneran bermakna, mana yang cuma kebetulan aja. Tapi pendekatan probabilistik ini ada tantangannya juga nggak sih? Rasanya kok kayak kurang greget ya dibanding klaim kausal yang pasti gitu. Anda nunjuk ke inti masalahnya nih. Kausalitas probabilistik itu kan kesimpulan statistik, berlaku di tingkat populasi atau dalam jangka panjang. Sementara di banyak bidang sains, ya termasuk neuroscience, kita seringnya nyari mekanisme fisik di baliknya. Kita pengen tahu gimana prosesnya terjadi. Pengen tahu dalemannya gitu ya? Persis, kita pengen bisa bilang misalnya sinkronisasi berlebihan antar neuron itu menyebabkan kejang epilepsi. Bukan cuma bilang sinkronisasi berlebihan itu berkorelasi dengan peningkatan probabilitas kejang. Beda ya rasanya. Beda. Contoh bagus dari buku ini soal hubungan gen sama skizofrenia. Secara statistik, gen tertentu memang ningkatin resiko. Tapi susah banget buat nyatain gen X menyebabkan skizofrenia pada teman Anda misalnya. Karena banyak banget faktor lain yang main. Jadi gimana dong cara nguatin klaim kausal probabilistik ini? Nah, jawabannya balik lagi ke poin kita sebelumnya. Korelasi, sekuat dan seprobabilistik apapun itu, harus terus diuji. Nggak bisa berhenti di situ. Harus diuji gimana?
Ya perlu ada eksperimen yang terkontrol, perlu ada intervensi atau perturbasi yang disengaja, dan yang krusial banget, replikasi. Replikasi, diulang gitu penelitiannya. Iya, diulang berkali-kali sama peneliti lain, buat mastiin hasilnya bukan cuma kebetulan atau artefak di satu lab aja. Tepat sekali. Dan tantangan pengujian ini jadi berkali-kali lipat lebih gede kalau kita berhadapan langsung sama otak. Kenapa gitu? Karena otak itu bukan sistem linear yang simple, ini jaringan raksasa. Koneksinya timbal balik semua, masif, penuh sama loop umpan balik. Dalam konteks rumit ini, kausalitas probabilistik emang rasanya lebih pas. Respon otak itu nggak bisa ditebak secara pasti. Maksudnya? Ya, stimulus kuat kadang nggak ngefek apa-apa, stimulus lemah pas momennya tepat malah bisa micu respon gede. Semuanya tergantung kondisi atau state jaringan otak saat itu. Wah, menarik. Terus buku ini juga bahas soal aktivitas spontan otak. Maksudnya apa tuh? Bukannya otak itu nunggu input dari luar ya baru aktif. Nah, ini dia temuan penting dari beberapa dekade terakhir. Ternyata otak itu nggak pernah diem. Bahkan pas kita lagi istirahat, nggak ngapa-ngapain, nggak ngerasain apa-apa, otak itu tetap nunjukin aktivitas internal yang kaya banget polanya. Serius? Jadi kayak mesin yang nyala terus gitu? Bisa dibilang gitu. Ini disebutnya aktivitas spontan atau self-organized dynamics. Implikasinya gede banget loh. Apa tuh implikasinya? Artinya, ada penyebab internal di dalam otak itu sendiri, semacam self-cause, yang terus-menerus ngasilin pola aktivitas, tanpa perlu input dari luar. Nah, ini jauh lebih susah dipelajari daripada penyebab eksternal yang bisa kita kontrol di lab. Penyebab internal atau self-cause. Wah, ini jadi ngarah ke gagasan kausalitas yang beda lagi dong. Betul. Ini nyambungnya ke konsep circular causation, kausalitas melingkar. Kausalitas melingkar? Kayak gimana tuh? Sesuatu yang kalau di logika klasik Aristoteles atau Hume itu dianggap salah pikir. Kayak lingkaran setan gitu. Tapi di otak nggak salah. Justru normal di sistem kompleks kayak otak. Area A ngaruhin area B, terus area B ngasih umpan balik yang ngaruhin area A lagi. Gitu terus, kayak tarian dinamis. Interaksi timbal balik inilah yang sebenarnya ngebentuk pola-pola korelasi aktivitas otak yang kita ukur itu. Oh, jadi bukan cuma A nyebabin B, tapi A dan B saling pengaruh terus-menerus ya? Persis, saling membentuk. Oke. Jadi kita udah lihat nih, korelasi itu licin, kausalitas itu rumit, bisa probabilistik, bisa internal dari otak sendiri, bahkan bisa melingkar. Pusing juga ya? Terus gimana dong caranya ilmuwan bisa nguji hipotesis sebab akibat di tengah kerumitan ini semua? Nah, bab ini lanjut bahas metode perturbasi. Gampangnya, ganggu sistemnya secara sengaja. Ganggu gimana maksudnya? Contoh paling klasik ya, studi lesi. Kita amati apa yang terjadi sama fungsi kognitif atau perilaku kalau ada bagian otak tertentu yang rusak. Entah karena stroke, kecelakaan, atau operasi. Amigdala buat emosi gitu kan? Betul, studi lesi itu pionir banget, ngasih banyak wawasan awal. Tapi, interpretasinya juga butuh kehati-hatian tingkat tinggi. Kenapa lagi tuh? Udah jelas rusak, fungsinya hilang. Nah, nggak sesimpel itu. Cuma karena ngerusak area X terus fungsi Y hilang, nggak otomatis berarti area X itu satu-satunya pusat kendali buat fungsi Y dalam kondisi normal. Penulis ngasih contoh bagus. Degenerasi neuron dopamin di substansia nigra itu kan ciri khas Parkinson. Iya, betul. Tapi, hilangnya dopamin itu kondisi perlu, tapi belum tentu cukup untuk semua gejala Parkinson. Ada kasus mirip Parkinson, tapi nggak ada masalah dopamin yang jelas. Oh gitu ya? Ada lagi contoh lain. Kerusakan pada jalur saraf yang menuju ke hipokampus, itu kadang dampaknya ke memori lebih parah daripada kerusakan di hipokampus itu sendiri. Wah, jadi bukan di pusatnya malah ya? Iya, ini nunjukin betapa terhubungnya sistem ini. Gangguan di satu titik bisa merembet efeknya kemana-mana, kadang nggak terduga. Oke. Terus gimana dengan teknik perturbasi yang lebih modern? Yang lebih presisi? Kayak optogenetika itu. Yang katanya bisa nyalain atau matiin sel saraf spesifik pakai cahaya. Bukannya itu jawaban buat studi kausalitas yang lebih pasti? Optogenetika itu nggak bisa dipungkiri, terobosan luar biasa, revolusioner banget kemampuannya ngontrol aktivitas neuron secara spesifik dan cepat. Tapi bab ini ngingetin kita lagi nih, jangan kejebak sama klaim yang terlalu berlebihan. Bilang kalau ini alat kausal yang sempurna.
Jadi masih ada tapinya juga. Ya, nah, misain mana efek langsung dari manipulasi kita, mana efek sekunder atau tersier di jaringan yang lebih luas, itu susah banget. Jadi efeknya bisa nyebar ya. Bisa jadi. Jadi, bisa aja nih, kita mikir matiin neuron X itu penyebab perubahan perilaku yang kita amati. Padahal sebenarnya itu cuma pemicu awal dari serangkaian perubahan di seluruh jaringan, yang akhirnya ngehasilin efek tersebut. Penyebab sebenarnya itu ya interaksi jaringan itu. Wah, rumit ya ternyata interpretasinya. Makanya interpretasi kausal dari eksperimen optogenetika pun perlu hati-hati banget. Idealnya dikombinasiin sama metode lain. Misalnya sambil kita manipulasi pakai optogenetika, kita juga pantau aktivitas jaringan secara luas biar dapat gambaran yang lebih utuh soal dampak manipulasinya. Oke. Jadi setelah kita telusuri semua kerumitan ini nih, apa dong kesimpulan praktisnya buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Pembahasan kita dari bab 2, The Brain from Inside Out ini benar-benar nunjukin betapa licinnya konsep sebab akibat kalau kita terapin ke otak. Kita udah lihat gimana korelasi, sekuat apapun angkanya, itu bukan bukti kausalitas. Ya, dan gimana sains modern sekarang lebih condong ke pendekatan probabilistik dan falsifikasi, bukan nyari kepastian absolut. Dan bahkan metode intervensi canggih kayak optogenetika pun ternyata punya batasan interpretasi, karena sifat jaringan otak yang super interaktif dan dinamis itu. Memahami semua nuansa dan keterbatasan ini jadi penting banget ya berarti. Penting sekali. Tujuannya bukan buat ngeremehin penelitian neuroscience lo ya. Justru sebaliknya, penelitian ini sangat berharga. Tapi tujuannya biar kita bisa jadi konsumen informasi yang lebih cerdas, lebih kritis. Betul, biar nggak gampang terpukau sama klaim kausal yang terlalu disederhanakan tentang cara kerja otak kita. Selalu tanya ya, Iya, selalu ada baiknya kita nanya, ini beneran hubungan sebab akibat yang udah terbukti kuat, atau jangan-jangan cuma korelasi aja? Seberapa besar peran kompleksitas jaringan dan aktivitas internal otak udah dipertimbangkan di sini? Ada nggak kemungkinan penjelasan lain? nah, dan sebagai penutup nih, sebuah pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Mengingat semua tantangan filosofis dan metodologis yang udah kita bahas tadi, seberapa besar sih keyakinan yang sebenarnya bisa kita pegang waktu kita baca judul berita bombastis yang bilang area otak X ditemukan menyebabkan perilaku Y? Pertanyaan bagus. Dengan tingkat skeptisisme kayak gimana sebaiknya kita nyikapi klaim-klaim kausalitas soal fungsi otak yang paling kompleks, yang mungkin paling manusiawi, kayak kesadaran, kreativitas, atau mungkin cinta. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.